Ya, memang kalau kita lihat data-data berita yang ada, baik di luar negeri maupun juga di Indonesia, beberapa waktu terakhir ini terjadi peningkatan kasus infeksi COVID-19 ya. Nah, peningkatan ini terjadi memang sebuah fakta yang ada di lapangan bahwa kasus COVID ada peningkatan ya. Dan apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan ini? Karena ada beberapa faktor tentunya. Kalau dilihat dari data-data yang ada, itu bisa terjadi karena mulai menurunnya imunitas. Meskipun sebagian sudah vaksinasi, kemampuan imunitas dari vaksin itu sudah mulai menurun. Yang kedua karena mobilisasi dari penduduk masyarakat ya, orang-orang juga sudah sangat luar biasa sekarang ini mobilisasinya. Sehingga akan ada interaksi satu orang dengan orang lain sehingga memudahkan tertularnya satu orang dengan orang yang lain. Yang ketiga adalah karena protokol kesehatan yang memang sudah longgar ya. Sejak untuk khususnya di negara kita ketika sudah dinyatakan endemi, maka masyarakat sudah longgar di dalam menjalankan protokol kesehatan untuk COVID. Dan yang terakhir adalah fakta yang terjadi ada varian baru ya, varian baru yang muncul di dalam infeksi COVID-19 ini. Nah, itu adalah 4 faktor yang menjadi dasar kenapa terjadi peningkatan kasus. Ya, tentunya upaya-upaya di dalam menghadapi infeksi COVID yang terjadi peningkatan ini, salah satunya adalah melakukan vaksinasi kembali atau istilahnya booster ya, yang harus dilakukan. Ketika dilakukan booster itu akan terjadi peningkatan kembali kemampuan imunitas untuk menghadapi infeksi COVID. Itu sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah tentu harus melakukan pola hidup sehat ya, pola hidup bersih dan sehat PHBS ya, mulai dari istirahat yang cukup ya, makan yang bergizi, minum yang cukup ya, terus juga menghindari berbagai konsumsi bahan-bahan yang tidak baik ya, termasuk ada olahraga. Nah, ini juga penting sekali untuk memaintain daya tahan tubuh seseorang. Kemudian juga harus menjalankan protokol kesehatan pada kondisi-kondisi yang khusus yang harus diperhatikan. Misalnya bagi yang ada gejala-gejala infeksi saluran pernapasan akut ya, gejala-gejala influenza-like syndrome atau ILI, gunakanlah masker sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Bagi resiko tinggi ya, kelompok-kelompok riski ketika beraktivitas bertemu dengan banyak orang di ruang tertutup, pakailah masker ya. Misalnya pada usia lanjut, pada yang sudah memiliki komorbid ya, misalnya sudah punya sakit jantung, punya riwayat stroke yang sekarang masih belum teratasi optimal, atau punya menderita penyakit paru kronik, menderita penyakit kanker. Nah, ini termasuk komorbid yang harus menjalankan itu. Dan kita harus rajin-rajin cuci tangan kalau habis aktivitas di luar rumah, meskipun nggak kotor ya istilahnya, karena tangan kita ini adalah salah satu media transport infeksi, bukan hanya COVID sebenarnya, tapi semua infeksi saluran pernapasan itu rata-rata selain dari udara atau lewat airborne adalah lewat tangan kita yang terkontaminasi. Oleh karena itu bila beraktivitas di luar, berkontak dengan banyak orang ya cuci tangan ya, karena kita lupa kadang-kadang suka pegang daerah mulut, daerah muka, daerah hidung ya. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya, kita belajar dari pengalaman pandemi-pandemi yang sebelumnya, mulai dari pandemi flu Spanyol ya, kemudian pandemi flu burung ya. Tidak sepenuhnya bisa dihilangkan ya. Yang terjadi adalah terjadinya perubahan atau terjadinya mutasi dari virus-virus tersebut, tetapi tetap ada di muka bumi ya.
Nah, perubahan mutasi itu akan menyebabkan umumnya akan menjadi lebih lemah, lebih sedikit gejalanya, dan juga tidak begitu berat umumnya yang terjadi dari pengalaman-pengalaman yang ada dari pandemi-pandemi sebelumnya. Sesuai dengan guideline yang ada oleh WHO ataupun untuk Indonesia dari kementerian maupun dari organisasi profesi ya, pemberian antivirus diindikasikan pada kondisi-kondisi tertentu. Umumnya kalau masih ringan tidak diperlukan antivirus, kecuali ringan yang disertai resiko untuk terjadinya perburukan, maka bisa diberikan antivirus ya. Misalnya pada infeksi yang ringan tapi dia memiliki komorbid yang berat atau dia usia lanjut, nah itu harus diberikan antivirus karena potensi untuk terjadinya perburukan. Yang kedua ada pada gejala yang kalau menggunakan kategori yang lama itu gejala dengan kategori derajat sedang, derajat berat, dan derajat kritis, itu semuanya wajib menggunakan antivirus. Dari data kami sejak 1 Desember sampai hari ini, maka ada 19 pasien yang sudah kami rawat ya, yang terdiri atas 1 pasien dengan derajat ringan, kemudian 16 itu derajatnya sedang, dan 2 itu dengan derajat yang berat ya. Nah, dari sekian pasien itu 13 sudah rawat jalan ya, 2 itu pasiennya meninggal dunia, dan 4 sisanya saat ini masih dalam perawatan di ruang isolasi COVID. Oke, data variannya kita kirim ke laboratorium Kementerian Kesehatan, dan sampai saat ini kita belum dapat datanya. Jadi kalau ditanya yang saat ini variannya apa, kami belum bisa beritahu ya. Tapi pengalaman kita di tahun-tahun 2022 akhir, hampir sebagian besar infeksi COVID yang kami tangani dan kami rawat itu sebagian besar adalah Omicron. Kasus COVID varian baru ini ya, varian EG5 ini yang datanya menurut WHO itu 52,1%, hampir semuanya disebabkan karena varian baru EG5 itu. Hampir 93 negara melaporkan itu ada. Tetapi untuk wilayah yang cukup diwaspadai itu memang untuk Asia Tenggara ya, Malaysia sama Singapura itu yang cukup tinggi untuk daerah sekitar kita. Beberapa yang kami lakukan tentunya adalah 1, persiapan ruang rawat ya. Kami memang punya ruang rawat khusus untuk penyakit infectious disease yang disebut sebagai PINERE, untuk emerging disease ya, termasuk COVID. Ruangan itu selalu kami dedikasikan untuk ruang perawatan COVID, dan kita melakukan ekspansi secara bertahap. Ketika terjadi peningkatan itu kita ada 4 tahap ya. Ada 4 tahap di dalam peningkatan kapasitas untuk perawatan COVID. Mulai dari tahap pertama kita bisa buka 5, kemudian kita buka 15, kemudian kita bisa buka sampai 50, kemudian kita buka sampai 100, sampai terakhir mungkin kita bisa buka sampai optimal yang kita bisa sanggup. Karena sebagian besar ruangan kami itu kan sudah disetting untuk infectious disease, hampir semuanya. Ketika terjadi wabah pandemi seperti kemarin itu kita bisa pakai kembali. Nah, jadi tahapan-tahapan secara bertahap yang kita lakukan untuk ekspansi ruang rawat itu kita sudah skenariokan. Itu tahapan yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita membuka kembali layanan vaksinasi COVID seperti himbauan dari Kementerian Kesehatan. Ya, mulai di awal Desember kemarin kita sudah membuka layanan vaksinasi COVID bagi penduduk yang ingin melakukan booster kembali atau bahkan yang belum bisa vaksinasi di poli
vaksinasi kita. Termasuk nakes-nakes kita sekarang juga sudah siapkan untuk mendapatkan booster kembali. Nah, itu yang kami lakukan yang kedua tentang vaksinasi. Yang ketiga tentu kita mereview kembali SOP, Standard Operating Procedure, di dalam penerimaan pasien COVID, mulai dari instalasi gawat darurat, di rawat jalan, rawat inap, sampai di ruang operasi. Termasuk pencegahan infeksinya, PPI-nya seperti apa, apakah ada sesuatu yang baru, karena kan sudah jauh berubah. Ketika dulu COVID kita menggunakan hazmat yang sangat lengkap. Nah, sekarang dengan konsep baru dari pencegahan infeksi WHO, ada beberapa perubahan sedikit yang harus kita modifikasi. Dan yang terakhir adalah ketersediaan obat, ya. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Farmalkes Kementerian Kesehatan untuk bisa mendapatkan obat-obat antivirus khususnya, karena perawatan kami yang mendapatkan rujukan cukup banyak untuk COVID, sehingga kami harus meminta ketersediaan obat antivirus mulai dari Molnupiravir, Remdesivir sampai Paxlovid, itu kita harus sediakan di RSUP Persahabatan. Itu adalah beberapa langkah. Nah, di luar langkah medis itu yang kita lakukan adalah edukasi kepada masyarakat. Kami sudah melakukan webinar dan juga talk show, ya. Webinar khusus mengenai COVID, bagaimana masyarakat harus memahami, itu sudah kita lakukan minggu lalu, ya, dan pesertanya hampir 1000 lebih masyarakat untuk mengetahui COVID sekarang itu seperti apa, bagaimana gejalanya, terus bagaimana penanganannya. Nah, itu adalah beberapa langkah yang kami siapkan untuk penanganan dan persiapan kita menghadapi kenaikan kasus COVID. Ya, kalau kita lihat dari literatur, varian baru ini gejalanya relatif ringan, ya, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, ya. Itu sebagian data-data di luar negeri varian EG5-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 19 pasien kasus yang kita rawat juga tidak jauh berbeda, gejalanya memang seperti itu, yang gejala ringan sampai sedang. Seperti tadi saya sampaikan adalah memang pembatasan perjalanan saat ini tidak dilakukan, ya, belum menjadi kebijakan, ya. Karena itu masyarakat dihimbau ketika kita beraktivitas melakukan perjalanan dan menggunakan kendaraan umum yang banyak berkontak dengan orang, maka sebaiknya gunakanlah masker. Nah, itu yang paling penting, pencegahan pertama. Yang kedua, cuci tangan apabila kita berkontak dengan tempat-tempat umum, ketemu dengan banyak orang, itu sediakan sanitizer lah di tasnya masing-masing. Itu paling sederhana yang bisa dilakukan, ya. Karena kan memang statusnya kan saat ini bukan pandemi lagi. Ketika statusnya bukan pandemi, maka pembatasan itu kan bukan menjadi pilihan. Nah, tetapi masyarakat harus memahami angka resiko terjadinya mortalitas itu sangat kecil. Seperti kita ketahui, ketika sebuah penyakit menjadi sebuah endemi, itu penyakit itu ada di sekitar kita dan orang bisa terinfeksi kapan saja, risiko mortalitasnya rendah. Ya, sebagai contoh endemi itu kan kayak influenza, itu kan endemi, ya. Ya, kita bisa ketika ada orang flu, kapan aja kena juga flu, ya. Tapi ya kalau nggak punya komorbid berat, flu itu bisa diatasi dengan obat-obatan yang kita berobat ke dokter, atau bahkan bisa self limiting disease, kan begitu kan. Tapi bagi orang yang risiko tinggi, itu menjadi hal yang serius walaupun hanya influenza, ya, sebagai contoh. Nah, oleh karena itu tadi kalau pembatasan tidak ada, yang kedua yang kita lakukan adalah proteksi diri. Nah, khusus bagi orang-orang yang berisiko tinggi itu lebih ketat lagi proteksinya. Sebagai keluarga, misalnya kita punya keluarga, kita ajak keluar kota, punya orang sudah tua atau punya bayi, balita, maka populasi risiko tinggi ini yang lebih diproteksi. Mereka diwajibkan pakai masker, ya, hindari terlalu banyak kontak dengan orang, ya, seperti itu. Apalagi kalau ada yang sudah bergejala, ini kesadaran masyarakat kita mesti ditingkatkan nih. Ketika ada seseorang sudah punya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, pakailah masker supaya nggak nularin orang. Kan belum tentu COVID. Jangan dia hanya kena flu atau kena
ISPA kan, tapi itu bisa nularin orang sebelah. Nah, kesadaran masyarakat kita ini juga perlu ditingkatkan. Ketika Anda sakit, batuk pilek, sakit tenggorokan, ISPA, pakailah masker biar nggak nularin orang. Ya. Kewaspadaan itu yang paling penting ya. Seperti disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, masyarakat tidak perlu panik ya. Nah, pemerintah sendiri sudah melakukan langkah-langkah, upaya-upaya untuk persiapan. Nah, tetapi masyarakat pun harus tahu upaya-upaya pencegahannya seperti apa. Kita vaksinasi itu menggunakan vaksin merah putih ini dalam kasus peningkatan kasus di bulan November Desember ini sudah kita lakukan. Jadi kita sudah menggunakan vaksin merah putih ini dan itu bisa digunakan untuk vaksin 1, 2, 3 dan juga booster itu. Kami sudah siapkan di polivaksin kami saat ini ya. Tentunya kepada pemerintah dalam hal ini pihak-pihak yang tentu memberikan peran di dalam penanggulangan COVID di Indonesia tentu harus konsisten untuk yang pertama adalah melakukan pemantauan secara terus-menerus kasus ini. Ya. Dengan pemantauan secara terus-menerus itu tentu akan diketahui peningkatannya sebesar apa, area-area daerah mana yang peningkatannya lebih dominan dan tidaknya, sehingga bisa diambil langkah-langkah untuk antisipasi dan upaya untuk melakukan intervensi untuk menurunkan kasus tersebut. Yang kedua tentu harus siap ya. Siap dalam hal ini upaya-upaya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam menghadapi peningkatan kasus COVID ini. Misalnya menyediakan sarana vaksinasi di berbagai tempat, itu kan upaya. Yang kedua, menyiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan untuk tempat-tempat pasien dapat konsultasi, termasuk menyiapkan fasilitas untuk perawatan bagi yang memerlukan dirawat. Nah, itu juga harus disiapkan di setiap titik-titik tertentu, termasuk juga kesiapan dari obat. Ya, obat-obatan yang diperlukan itu juga harus di-prepare. Kalau nanti terjadi peningkatan tinggi, dibutuhkan obat lebih banyak tentunya. Jangan sampai belajar dari kasus COVID dulu ketika terjadi break yang luar biasa, obatnya kurang. Ya itu. Nah, ini kita harus belajar lah. Kemudian juga sarana diagnostik ya. Jadi untuk diagnostik ini sekarang ini juga masyarakat bertanya kapan, siapa, tempat mana yang bisa melakukan swab ya. Kalau dulu gampang, swab bisa dari mana-mana kan. Tapi sekarang swab itu nggak semua tempat bisa. Oleh karena itu masyarakat harus diberi informasi. Anda bisa swab di mana, vaskesnya mana aja yang bisa. Apakah itu lewat media sosial, media televisi, atau media online, atau radio. Semuanya dipakai lah. Masyarakat harus diberitahu. Peningkatan kasus ini sudah sampai mana. Terus apakah sudah terjadi penurunan. Terus bagaimana langkah antisipasinya. Karena itu membuat masyarakat juga menjadi tenang. Ya. Yang terakhir tentu koordinasi. Ya. Jadi harus ada koordinasi pemerintah dari berbagai stakeholder di dalam menangani peningkatan kasus COVID ini. Karena bukan hanya pemerintah dari Kementerian Kesehatan. Ya, ada hal-hal yang mungkin nanti melibatkan kementerian lain di dalam upaya untuk, atau institusi lain di dalam pemerintah di dalam upaya untuk mencegah terjadinya spreading atau penyebaran yang lebih luas sehingga kasusnya tidak seperti dulu lagi.